Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah gitu ya, kita bertemu kembali untuk belajar kitab Jawahirul Kalamiyah gitu ya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kitab ini gitu ya. Sebelum kita mulai, kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bab yang terakhir di kelas 9 ini adalah al-khatimatu fi masaila muhimmatin, ya kan, penutup tentang masalah-masalah penting gitu ya. Jadi yang kemarin-kemarin kan kita membahas tentang keimanan gitu ya, yang dimana kita belajar tentang iman kepada hari kiamat gitu ya. Kemudian yang selanjutnya itu iman kepada qada dan qadar. Yang di bab terakhir ini adalah sudah penutup gitu ya. Jadi penutup di dalam masalah-masalah yang penting, dimana tattabi'u gitu ya, tattabi'u ma salafa nuqilat anis salaf gitu ya. Yang mana mengikuti apa-apa pendapat ulama salaf atau ulama yang lama gitu kan, ulama dahulu. Nuqilat anis salaf, yang dikutip dari pendapat ulama salaf gitu ya. Jadi ini pembahasan yang terpenting gitu ya, yang dibahas dalam bab penutup ini. Soalnya apa yang pertama? Hal yajuzu takallumu fi dzatihi ta'ala bil aqli? Apakah boleh gitu ya kita membicarakan tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan akal gitu ya. Jawabnya di sini adalah la yajuzu takallumu fi dzatihi ta'ala bil aqli. Jadi di sini dijawab gitu ya, bahwasanya tidak boleh layak juzu takallum ya. Jadi tidak diperbolehkan untuk membicarakan zatnya Allah Ta'ala dengan menggunakan akal. Kenapa? Gitu ya, li'annal aqla qasirun an idraki zatil khaliqi subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya akal itu sangat qasir gitu ya, sangat terbatas tentang menjangkau zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan fakullu ma khatara bibalika fallahu bi khilafi dzalika. Jadi apa yang dan setiap apa yang dikhawatirkan atau setiap apa yang diketahui gitu ya, atau yang khotoro, yang terlintas atau terbayang gitu ya di dalam hati kita, maka Allah itu tidak seperti itu gitu ya. Karena sudah dijelaskan gitu ya di bab pertama yang tentang keimanan kepada Allah, bahwasanya Allah itu berbeda dengan makhluknya. Maka di sini ketika ada pertanyaan apakah boleh kita membicarakan zatnya Allah Subhanahu wa taala dengan akal, itu tidak boleh kita membicarakan zatnya Allah dengan akal. Kenapa? Karena akalnya manusia yang terbatas sehingga tidak bisa menjangkau Allah gitu ya. Dan apapun yang terlintas atau terbayang dalam benak hati manusia, maka Allah itu tidak seperti itu gitu ya. Jadi soal yang selanjutnya gitu ya, idza kana al-aqlu gitu ya,
idza kana al-aqlu la yudriku dzatahu ta'ala fa kaifal wusulu ila ma'rifatihi ta'ala ma'a anna ma'rifata wajibatun ala kulli ahadin. Dan jika keberadaannya akal itu tidak bisa menjangkau zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bagaimana gitu ya seseorang itu bisa sampai mengetahuinya. Dan bersamaan bahwasanya mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah wajib atas setiap orang gitu ya. Jadi ketika dikatakan tadi bahwasanya akal itu terbatas untuk menjangkau zatnya Allah, nah bagaimana kita bisa mengetahui Allah? Padahal untuk mengetahui Allah itu wajib untuk setiap orang. Ya, jawabannya adalah inna ma'rifatahu ta'ala tahsulu bima'rifati sifatihi minal wujudi wal qidami wal baqa'i wa mukhalafatihi lil khawadithi wal qiyami li nafsihi wal wahdiniyati wal hayati wal ilmi wal qudrati wal iradati wal sam'i wal basari wal kalami. Nah, jadi jawabannya sesungguhnya kita mengetahui Allah itu dengan melihat gitu ya, atau mengetahui dengan sifat-sifat Allah gitu ya. Dari sifat wujud ada qidam, baqa gitu ya, mukhalafatul hawadisi, kemudian qiyamuhu binafsihi, Allah berdiri sendiri, wahdaniyah, Allah itu maha esa, haya, hidup, ilmi, mengetahui, kudrat gitu ya, iradah, sama, basar, wal kalam gitu ya. Jadi kita supaya sampai untuk bisa mengetahui Allah gitu ya, itu bisa dengan mempelajari atau mengetahui sifat-sifatnya Allah gitu ya, dimana Allah itu ada, kemudian juga dahulu, baqo, kekal, dan juga berbeda dengan makhluknya. Soal yang selanjutnya adalah bi ayyi syai'an arafnallaha ta'ala ma annana ma ra'aynahu bi absarina gitu ya. Dengan itu gitu ya, sesuatu itu kita bisa mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala sesungguhnya dengan apa yang kita melihatnya dengan penglihatan kita. Jawabannya adalah arafna wujudallahi ta'ala wa baqiya sifatihi biduhuri asari kudratihi fi hadhil makhluqatil hadithati al-mutqanatil badi'atil muhayyarati bil uquli. Bahwasanya ketika gitu ya, ketika kita dengan cara apa lagi gitu kan, berarti dengan cara apa kita bisa mengetahui Allah dengan padahal kita tidak bisa melihat dengan mata kita gitu ya. Jawabannya adalah dengan kita mengenal sifat adanya Allah gitu ya, dan juga sifat tetapnya Allah, dengan melihat apa-apa yang ada dengan kekuasaannya Allah yang sudah diciptakan oleh Allah gitu ya, terhadap makhluk-makhluknya yang al-hadisah gitu ya, yang baru, kemudian yang diciptakan dengan seksama yang indah ya kan, dilakuli yang bisa dijangkau oleh akal gitu ya, muhayyarati yang membingungkan pada akal. Jadi kita caranya bisa mengenal Allah gitu ya, meskipun kita tidak bisa melihatnya, itu kita bisa melihatnya dengan apa, alam atau yang sudah diciptakan oleh Allah ini yang begitu luar biasa gitu ya. Sebagaimana contohnya di sini kasamawati gitu ya, sebagaimana langit gitu ya, wa ma istamalat alaihi, dan apa-apa yang dalam langit gitu ya, langit dan seisinya.
Nah, jadi langit gitu ya, dan semuanya yang ada di langit gitu ya, dimana di langit ketika apa, wasyamsi minasyamsi wal qamari wan nujumi wal ardi, ya kan, wa ma ishtamat alaihi minal ma'adini wal asjari wa ghairi dzalik gitu ya. Nah, jadi ketika di langit gitu kan, dan apa yang ada di seisinya, ketika kita siang hari itu kita bisa melihat matahari gitu ya. Kemudian ketika malam kita juga bisa melihat bulan, wan nujum, juga bintang-bintang gitu ya. Jadi apapun yang ada di langit itu yang sudah diciptakan oleh Allah itu kan menakjubkan, luar biasa gitu ya. Wal ardi wa ma ishtamas alaihi gitu ya, dan juga bumi seisinya, ya kan. Nah, di sini ada minal ma'adini, ada tambang, wal asjari, pohon, wa dzalik, dan selain hal itu gitu ya. Nah, jadi kalau yang di bumi dan seisinya itu ada barang-barang tambang, pohon-pohonan, dan selain itu min anwa'il hayawanat gitu ya, dan macam-macamnya hayawan, hewan gitu ya. Allati minha insanun makhluk. Nah, yang darinya itu juga ada manusia, di mana manusia itu juga makhluk yang diciptakan oleh Allah gitu ya. Fi ahsani taqwimin al-mausufi bi anwa'il kamali wal fadli, di mana manusia insan ini itu adalah merupakan makhluknya Allah yang paling penciptaan yang bagus, ya kan, yang disifati dengan macam-macam sifat kesempurnaan dan keutamaan. Nah, di mana manusia ini, makhluk ini itu diberi oleh Allah al-mumtazu bil aqlil qawimi gitu ya, yang bisa membedakan gitu ya dengan akalnya yang kuat gitu ya. Dengan akalnya yang kuat atau lurus gitu ya. Fakama anna man syahada bina'an arfa anna lahu baniyan gitu ya. Sebagaimana orang gitu ya, sebagaimana seseorang yang melihat binaan bangunan, arfa anna lahu baniyan, ia mengerti bahwasanya bangunan tadi tentu ada yang mendirikannya, ada yang membuatnya gitu ya. Wa man syahada kitaban arfa anna lahu katiban. Dan barang siapa yang melihat kitab atau buku, dia mengetahui bahwasanya buku ini ada yang menulis. Wa illam yarahu wa lam yasma'u khabarahu. Dan jika tidak melihatnya dan juga tidak mendengar kabarnya, fakadzalika man ra'a hadzal alam al-mutqana al-badi'a bahira arfa anna lahu mujidan qadiman aliman muridan qadiran hakiman gitu ya. Nah, begitu juga gitu kan, ketika tidak melihat dan tidak mendengar beritanya, pasti gitu ya, ketika kita melihat bangunan itu kan kita yakin bahwasanya bangunan itu ada yang membangun, ada yang mendirikannya. Begitu juga kitab gitu ya, atau buku-buku itu meskipun tidak ada yang memberitahu, pasti ketika ada buku atau kitab itu pasti ada yang menulisnya, ya kan. Begitu juga kita bisa melihat gitu ya alam ini, dimana berjalan dengan seksama dan indah gitu ya, dan cemerlang. Dan kita mengerti bahwa sesungguhnya alam ini pasti ada zat yang mengadakannya gitu ya. Dimana yang menciptakannya atau yang mewujudkan ciptaan yang luar biasa ini itu adalah Allah gitu ya, dimana yang maha terdahulu, maha mengetahui, maha berkehendak, maha kuasa, dan juga maha bijaksana. Jadi meskipun gitu ya, kita tidak bisa melihat Allah dengan mata kita, kita dapat mengetahuinya atau kita bisa mengenalnya dengan apa? Dengan mengamati, melihat kekuasaannya Allah yang luar biasa. Dan tidak mungkin semua apa yang ada di langit dan di bumi ini ada, itu pasti ada yang menciptakan gitu kan. Mau bangunan tadi aja pasti ada yang membangun. Begitu juga alam dan seisinya ini, langit dan seisinya ini, bumi dan seisinya ini, pasti semuanya ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Insya Allah sampai di sini pembahasan kita gitu ya. Nah, semoga bisa kita memahaminya gitu ya, dengan meyakini bahwasanya Allah itu ada meskipun kita tidak bisa melihatnya gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.